Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Amransyah SPD MPD dan teman-teman kelas 5 LPGSD yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di Zoom meeting ini. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Pada hari ini, saya Zahratun Aisyah sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi pada hari ini. Tema yang akan kita bicarakan mengenai perpaduan model picture-in-picture, jigsaw, dan discovery learning dalam proses pembelajaran. Sebelum diskusi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4 yang akan menyampaikan materi, yaitu Hafizatul Husna, saya sendiri Zahratun Aisyah, Almira Putri Dianti, Nabila, Rinda Norsifa, dan Reza Rosyadi. Baiklah, selanjutnya adalah penyajian materi kepada kelompok penyaji. Saya persilakan. Full screen. Yang pertama adalah pengertian model pembelajaran. Yang pertama adalah pengertian model pembelajaran picture-in-picture, jigsaw, dan discovery learning. Model pembelajaran picture-in-picture merupakan suatu model pembelajaran di mana guru menggunakan alat bantu atau media gambar untuk menerangkan sebuah materi atau memfasilitasi siswa untuk belajar aktif. Yang kedua adalah jigsaw, yaitu model pembelajaran tipe jigsaw ialah pembelajaran yang dalam aplikasi pembelajarannya dibentuk beberapa kelompok kecil. Dalam setiap kelompok ada satu orang yang akan bertanggung jawab dan menguasai materi belajar, dan satu orang tersebut yang harus bertanggung jawab untuk membelajarkan kepada kelompok lainnya atau kelompoknya. Dan model pembelajaran discovery learning. Discovery learning merupakan pembelajaran berdasarkan penemuan atau inquiry based konstruktivitas dan teori bagaimana belajar. Model pembelajaran yang diberikan kepada siswa memiliki skenario belajar untuk menyelesaikan masalah. Next. Langkah-langkah model pembelajaran picture-in-picture, jigsaw, dan discovery learning. Langkah-langkah model pembelajaran picture-in-picture yaitu: pertama, guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. Guru menyajikan materi sebagai pengantar. Ketiga, guru menunjukkan atau memperlihatkan gambar-gambar yang berkaitan dengan materi. Keempat, guru menunjuk atau memanggil siswa secara bergantian, memasang dan mengurutkan gambar menjadi urutan yang logis. Kelima, yaitu guru menanyakan alasan atau dasar pemikiran urutan gambar tersebut. Selanjutnya, guru menjelaskan alasan atau urutan gambar tersebut, mulai menanamkan konsep atau materi sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Yang terakhir, guru memberikan kesimpulan atau rangkuman yang telah dipelajari atau gambar yang diperhatikan. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah model pembelajaran jigsaw.
Yang pertama, peserta didik dikelompokkan menjadi 4 anggota tim. Kedua, setiap anggota dan tim diberi bagian materi yang ditugaskan. Yang ketiga, anggota dari tim yang berbeda telah mempelajari bagian atau subbagian yang bertemu dalam kelompok baru atau kelompok ahli untuk mendiskusikan subbab mereka. Yang keempat, setelah selesai diskusi sebagian tim ahli, setiap anggota kembali ke kelompok asal dan bergantian mengajar teman satu tim mereka tentang subbab yang mereka kuasai dan anggota lainnya mendengarkan. Yang kelima, tiap tim ahli mempresentasikan hasil diskusi mereka. Yang keenam, guru memberikan evaluasi. Dan yang terakhir yaitu penutup. Next. Langkah-langkah pembelajaran di skop career learning. Yang pertama ialah simulasi atau pemberian rangsangan. Pertama-tama pada tahap ini, pelajar dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan kebingungannya. Kemudian dilanjutkan untuk tidak memberi generalisasi atau timbul keinginan untuk menyelidiki sendiri. Yang kedua ialah problem statement, pernyataan atau identifikasi masalah. Setelah dilakukan stimulation, langkah selanjutnya adalah guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang relevan dengan bahan pembelajaran. Kemudian salah satu dipilih untuk merumuskan dalam bentuk hipotesis, jawaban sementara atau pernyataan masalah. Yang ketiga ialah data collection, pengumpulan data. Nah, ketika eksplorasi berlangsung, guru juga memberikan kesempatan kepada para siswa untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis tersebut. Yang keempat ialah data processing atau pengolahan data. Nah, kegiatan mengolah data diperoleh para siswa baik melalui wawancara, observasi, dan sebagainya, lalu ditafsirkan. Semua informasi, hasil bacaan, wawancara, observasi, dan sebagainya, semuanya diolah, diacak, diklarifikasi, bahkan bila perlu dihitung dengan cara tertentu secara ditafsirkan pada tingkat kepercayaan tertentu. Yang kelima ialah verification atau pembuktian. Pada tahap ini siswa melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan tadi dengan temuan alternatif dihubungkan dengan hasil data processing. Yang terakhir ialah generalization. Menurut menarik kesimpulan dari yang telah dipahami tadi, proses penarikan kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama dengan memperhatikan hasil verifikasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran picture-in-picture, Jigsaw, dan discovery learning. Jadi kelebihannya itu yang pertama, dapat menerjemahkan simbol verbal secara tepat dan nyata. Yang kedua, membangkitkan motivasi belajar siswa. Kemudian yang ketiga, memperbaiki kesan-kesan yang salah. Yang keempat, memberikan hukuman terhadap suatu unit materi pelajaran. Yang terakhir, yang keenam, menggerakkan emosi siswa. Nah, jadi maksudnya yang pertama itu dapat menerjemahkan verbal materi secara tepat dan nyata. Jadi melalui model pembelajaran ini, siswa bukan hanya mendengarkan penjelasan saja dari guru, akan tetapi siswa dapat melihat secara konkret atau secara nyata terkait dengan apa yang dijelaskan guru tadi melalui gambar. Nah, jadi misalnya pada pembelajaran IPA, nah misalnya belajar tentang bagian-bagian bunga atau bagian-bagian buahan. Nah, jadi bagian bunga itu ada putik, benang sari, kelopak. Nah, dalam menjelaskan itu, guru perlu adanya hal atau gambar agar membuat siswa itu paham. Nah, jadi
untuk membuat siswa itu lebih mengetahui dan memahaminya diperlukannya itu yaitu gambar. Seperti model pembelajaran picture and picture tadi. Nah, kemudian kelebihan yang kedua yaitu membangkitkan motivasi belajar siswa. Nah, siswa lebih senang belajar dengan sesuatu yang nyata dan menyenangkan. Jadi dengan pembelajaran gunakan model pembelajaran picture and picture yang ini tadi bukan hanya mendengar penjelasan guru yang mana membuat siswa itu merasa bosan, tetapi mereka belajar dengan visual dengan melihat gambar-gambar yang terkait dengan pembelajaran itu. Nah, sehingga dapat membangkitkan motivasi belajar mereka. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu memperbaiki kesan-kesan yang salah. Nah, mungkin jika hanya mendengarkan penjelasan guru saja, hanya sebagian siswa saja yang dapat mengetahui atau memahaminya. Dengan melalui gambar ini, siswa dapat memperbaiki kesan-kesan yang salah tersebut. Kemudian yang keempat, memberikan rangkuman terhadap suatu unit materi pelajaran. Jadi siswa sini lebih kuat dalam mengingat konsep-konsep itu atau bacaan itu bisa dengan gambar. Nah, dibandingkan hanya mendengarkan penjelasan yang panjang lebar saja dari guru. Nah, tetapi lebih mudah mengingat konsep-konsep itu melalui gambar. Kemudian yang kelima, menggerakkan emosi siswa. Nah, jadi belajar dengan visual atau dengan apa yang mereka lihat itu pada gambar, kemudian mereka kaitkan lagi dengan hal yang konkret tadi yang pernah mereka lihat atau di lingkungan mereka, sehingga dapat menggerakkan emosi siswa dengan rasa ingin tahu yang tinggi dan memancing siswa itu untuk bertanya terkait gambar tersebut atau terkait dengan pembelajaran tersebut. Kemudian selanjutnya ada kekurangan model picture and picture antara lain dalam pelaksanaan memerlukan waktu yang banyak. Nah, karena di sini guru harus mempersiapkan apa saja yang diperlukan, baik itu dalam pengelolaan kelasnya maupun dalam mempersiapkan gambar-gambar tersebut tadi yang akan dipelajari. Kemudian yang kedua, terdapat siswa yang pasif dalam kelompok. Yang ketiga, perlu mempersiapkan alat bahan yang berhubungan dengan materi pelajaran. Nah, itu tadi mempersiapkan gambar-gambar saja yang terkait dengan pelajaran yang akan dipelajari. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, guru khawatir keadaan kelas akan menjadi kacau. Yang kelima, memerlukan biaya yang tidak sedikit. Nah, karena harus ada banyak persiapan yang dilakukan, jadi memerlukan biaya yang tidak sedikit. Ini itu saja dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, perkenalkan nama saya Hatiyatul Husna. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai kelebihan dan kekurangan model pembelajaran yang kami presentasikan hari ini. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan pada model pembelajaran Jigsaw. Jadi dapat dilihat di PPT bahwa kelebihan pembelajaran kooperatif Jigsaw ini, yang pertama yang pasti menumbuhkan semangat kerja sama dan kegairahan dalam belajar bagi siswa. Karena kan dia pembelajarannya dilakukan dengan kelompok kecil, jadi yang pasti menumbuhkan semangat kerjasama antara siswa. Lalu kelebihan yang kedua, meningkatkan motivasi saling menghargai antara sesama siswa. Jadi kan karena pembelajarannya dilakukan dalam kelompok kecil, maka di situ timbul kelebihannya
siswa bisa saling menghargai dan bisa saling memotivasi antara satu dan yang lainnya. Kemudian, kelebihan yang ketiga, memberikan peluang untuk menyampaikan gagasan secara terbuka karena jumlah siswa yang terbatas dalam setiap kelompok. Nah, jadi karena dilaksanakannya dalam kelompok-kelompok kecil, jadi model pembelajaran ini sangat memberikan peluang besar kepada siswa-siswa untuk mengajukan pendapat yang ia miliki. Kemudian kelebihan yang selanjutnya, melatih siswa agar mampu berkomunikasi secara efektif. Selanjutnya, ada kelemahan model pembelajaran Jigsaw. Yang pertama, yaitu prinsip utama dari model pembelajaran ini adalah pembelajaran oleh teman sendiri. Karena kan mungkin sebagian ada yang lebih bisa atau siswa itu merasa lebih dominan. Selanjutnya, kelemahan yang kedua, sulit meyakinkan siswa untuk mampu berdiskusi menyampaikan materi pada teman jika siswa tidak punya rasa percaya diri. Jadi kan pada model pembelajaran ini, bagi siswa yang bisa dan lebih pintar lah kita anggap, jadi dia itu dianggap mampu untuk menyampaikan materi kepada teman sekelompoknya. Namun masih ada dari mereka yang kurang percaya diri dalam menyampaikan materi kepada temannya tadi. Kemudian kelemahan yang ketiga, awal penggunaan model pembelajaran ini sulit dikendalikan. Biasanya perlu waktu yang cukup dan persiapan yang matang sebelum pembelajaran berlangsung. Selanjutnya, kelemahan yang keempat ada aplikasi model pembelajaran ini nih dilaksanakan di kelas besar. Jadi sangat sulit dilaksanakannya kalau lebih dari 40 siswa. Selanjutnya, next. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan model pembelajaran Discovery Learning. Untuk kelebihannya, yang pertama menambah pengalaman siswa dalam belajar. Karena kan model pembelajaran Discovery Learning ini bersifat penemuan atau melakukan penemuan baru. Jadi, yang awalnya siswa tidak bisa menjadi bisa, yang tidak tahu menjadi tahu, karena model pembelajaran ini bersifat untuk melakukan penemuan-penemuan atau informasi-informasi baru. Maka dari itu kelebihannya yang pertama dapat menambah pengalaman siswa dalam belajar. Kemudian yang kedua, memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih dekat lagi dengan sumber pengetahuan selain buku. Nah, jadi kan karena dia tadi bersifat melakukan penemuan atau informasi-informasi baru, siswa diharapkan mampu menemukan pengetahuan-pengetahuan itu bukan hanya di buku saja, tapi dari sumber-sumber lain juga. Kemudian kelebihan yang ketiga, menggali kreativitas siswa. Yang keempat, mampu meningkatkan rasa percaya diri pada siswa. Dan yang terakhir, meningkatkan kerjasama antar siswa. Karena dia tadi mungkin juga dilaksanakan berkelompok, jadi bisa meningkatkan kerjasama antar siswa. Selanjutnya, kekurangan model Discovery Learning. Yang pertama, karena kan bersifat penemuan tadi, jadi membutuhkan waktu yang relatif lama. Kemudian juga pastinya diperlukan kematangan dalam berpikir secara rasional mengenai suatu konsep. Lalu juga diperlukan kemandirian siswa, kepercayaan diri, dan kebiasaan bertindak sebagai subjek dalam pembelajaran. Mungkin itu saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, terima kasih kepada Pija. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pembelajaran perpaduan dari ketiga model tersebut, yaitu Picture and Picture, Jigsaw, dan Discovery Learning. Pertama, membuat grup yang terdiri dari bermacam latar belakang, terdiri dari 4 sampai 6 orang. Yang kedua, dalam grup siswa akan diberi sub atau konsep yang berbeda, maksudnya tidak sama dalam suatu materi.
Yang ketiga, setiap kelompok diberi tanda berupa nomor sesuai kelompok. Yang keempat, guru menyajikan bahan kajian di awal, contoh berupa potensi daerah setempat yang berkaitan dengan konsep geografinya. Yang kelima, siswa mengidentifikasi potensi daerah satu persatu. Yang keenam, siswa mencari dan mengumpulkan data tentang potensi daerah setempat dari sumber lain, misalkan internet, observasi, atau majalah, dan buku lainnya. Yang ketujuh, siswa berupaya mengolah potensi daerah setempat melalui berbagai sumber referensi atau wawancara pakar ahli. Yang kedelapan, setiap grup berdiskusi dan menjelaskan data yang telah diberikan dan memutuskan staf ahli yang bergabung ke grup staf ahlinya. Kesembilan, anggota staf ahli akan mendiskusikan setiap data yang ada dan mengkoneksikan satu dengan yang lain. 10. Grup ahli dibimbing untuk diskusi tentang data yang ada dan saling bahu-membahu memahami data yang diberikan. Yang terakhir, 11. Semua kelompok awal menyimpulkan hasil diskusi dari kajian potensi daerah setempat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dari ketiga terpadu tersebut. Yang pertama, dapat meningkatkan potensi intelektual siswa. Maksudnya itu, yang mana pada model picture and picture kan siswa dapat melihat gambar secara nyata yang telah disediakan sehingga dengan memulai gambar tersebut, siswa lebih mudah memahami dan mengingat apa yang dipelajari. Pada pembelajaran jigsaw, siswa dibagi atas kelompok siswa diberi kesempatan untuk menyampaikan gagasannya secara terbuka kepada teman-temannya, sehingga dapat meningkatkan kemampuan berpikir atau pendapat mereka sendiri-sendiri. Dan model pembelajaran discovery learning itu yang mengembangkan agar siswa bisa mendapatkan ilmu secara mandiri, sehingga siswa mampu menguraikan sebuah konsep atau prinsip sehingga melatih siswa untuk berpikir dan analisis sendiri. Yang kedua, dapat menumbuhkan semangat dan potensi belajar siswa. Itu maksudnya siswa tidak hanya mendengarkan penjelasan, tetapi dapat melihat gambar secara nyata dengan model seperti picture, sehingga tidak membosankan dan dapat meningkatkan semangat siswa. Terus, dengan model jigsaw dapat menumbuhkan semangat dan kerjasama dan bergairah bagi siswa, dan juga dapat meningkatkan potensi serta saling menghargai antara siswa. Sedangkan model discovery learning memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih dekat dengan sumber pengetahuan selain buku, sehingga menumbuhkan potensi belajar siswa dan juga meningkatkan rasa percaya diri serta semangat siswa dalam kreativitasnya. Yang ketiga, melatih siswa agar mampu berkomunikasi secara efektif. Itu melalui model picture, siswa dapat dilatih untuk menjelaskan kembali yang terdapat pada gambar. Dengan model jigsaw, siswa diberi kesempatan untuk mengemukakan gagasannya sehingga dapat melatih siswa untuk berkomunikasi secara efektif. Sedangkan model discovery learning, siswa dapat menguraikan konsep berdasarkan data atau informasi yang mereka teliti, dan juga dapat menyampaikan kesimpulannya. Dari kelebihannya, kita juga akan memiliki kekurangannya, yaitu ada 3. Pertama, membutuhkan waktu yang relatif lama. Maksudnya, pada model picture, dalam pelaksanaannya memerlukan waktu yang banyak serta perlu mempersiapkan alat dan bahan yang berhubungan dengan materi pelajaran. Bisa jadi itu masalah keuangan juga bisa. Terus tuh awal penggunaan model pembelajaran jigsaw
ini sulit dikendalikan, biasanya perlu waktu yang cukup dan persiapan yang matang sebelum pelajaran berlangsung. Sedangkan pembelajaran discovery learning juga membutuhkan yang relatif lama sehingga diperlukan manajemen waktu yang maksimal dalam memanfaatkan waktu pada setiap tahapannya. Sedangkan yang kedua, terdapat siswa yang pasif. Maksudnya itu sulit ketika siswa yang memiliki kemampuan membaca dan berpikir rendah akan mengalami kesulitan dan menjelaskan materi apabila ditunjuk sebagai mewakili kelompoknya. Yang terakhir, sulit jika dilaksanakan di kelas yang besar, misalkan lebih dari 40 siswa. Itu jika menggunakan gambar yang ukurannya kecil mungkin kurang efektif dan tidak terlihat oleh siswa yang duduknya di belakang, apalagi dengan mata yang minus. Dalam pembagian kelompok akan sulit dalam menanganinya dan kemungkinan jika terjadi keributan atau kekacauan pada kelas besar akan sulit dalam mengontrolnya. Selanjutnya saya persilahkan teman saya untuk mempresentasikannya lagi. Ya, selanjutnya kendala yang dihadapi dari model pembelajaran picture-in-picture, Jigsaw, discovery learning saat mengajar. Yang pertama, kendala pada model pembelajaran model Jigsaw yaitu masalah yang dominan, yaitu guru yang akan mendapatkan keuntungan ketika menunjuk salah satu siswa untuk menjadi pemimpin diskusi untuk setiap sesi secara bergantian. Dengan begitu, siswa yang memimpin diskusi bisa mengurangi masalah dominasi kelompok. Yang kedua, masalah siswa yang lambat. Guru harus memastikan bahwa siswa dengan kemampuan belajar yang lambat tidak bertindak inferior atau takut atau malu ketika memberikan laporan kepada kelompok Jigsaw. Ketiga, masalah siswa yang pintar menjadi bosan. Kebosanan dapat menjadi masalah di setiap kelas, terlepas dari teknik belajar yang digunakan. Jika siswa pintar didorong untuk mengembangkan pola pikir guru, mereka berperan sebagai guru, maka pengalaman belajar dapat berubah dari tugas yang membosankan menjadi tantangan yang menarik. Tidak hanya sebagai tantangan yang menghasilkan manfaat psikologis, tetapi belajar secara menyeluruh. Selanjutnya, masalah siswa yang terbiasa bersaing atau berkompetisi. Jigsaw memiliki efek kuat jika diperkenalkan di tahun-tahun awal mereka belajar. Diterapkan lebih dari 1 jam setiap hari di dalam kelas untuk mempertahankan manfaat pembelajaran kooperatif. Kebanyakan siswa yang berpartisipasi dalam Jigsaw untuk pertama kalinya menunjukkan kemampuan yang luar biasa dan mendapatkan keuntungan dari metode pembelajaran kooperatif. Lalu, selanjutnya kendala pada model pembelajaran discovery learning, langkah-langkah yang belum sesuai, yaitu contohnya guru kurang memahami langkah-langkah sesuai sintaks yang ada pada model pembelajaran. Guru menuliskan model pada RPP, tetapi dalam langkah-langkah pembelajaran tidak ada sintaks yang sesuai dengan model yang dimaksud. Dengan kata lain, guru masih menggunakan model pembelajaran lama dan tidak sesuai dengan instruksi pada kurikulum 2013. Yang ketiga, kendala pada model pembelajaran model picture-in-picture, yaitu waktu yang digunakan agak lama, dan fasilitas alat serta biaya yang belum memadai. Yaitu ada beberapa penelitian yang dilakukan guru sulit menemukan gambar yang bagus dan berkualitas sesuai dengan materi yang diajarkan akibat fasilitas yang disediakan kurang memadai, sehingga siswa kurang tanggap dengan gambar yang disediakan. Baiklah, tadi itu penyampaian materi dari kelompok. Selanjutnya sesi tanya-jawab kepada 3 orang penanya. Dipersilakan mengklik raise hand atau mengirimkan namanya di kolom chat. Saya. Nah, itu tadi penyampaian materi dari kelompok. Selanjutnya sesi tanya-jawab kepada 3 orang penanya. Dipersilakan mengklik raise hand atau mengirimkan namanya di kolom chat.
Ya, kepada Saudari Habibah, saya persilakan. Penanya pertama. Ya, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibah, nomor absen 46 dari kelompok 8. Dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, tadi kan kelompok menjelaskan tentang perpaduan ketiga model tersebut. Lalu, apa sih yang menjadi alasan bagi kelompok sehingga memadukan ketiga model tersebut, sehingga ketiga model tersebut dipilih untuk dipadukan? Ya, mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan. Bisa setiap anggota kelompok mengeluarkan aspirasinya, setiap orang satu. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Habibah. Selanjutnya kepada penanya kedua, yaitu Saudari Nasiah. Saya persilakan. Saya Nur Asia dari kelompok berapa? Nomor absen 22. Saya ingin bertanya. Nah, kan kalian tadi mengatakan ada menggunakan model pembelajaran discovery learning. Nah, bisa saja dalam itu guru mengalami kesulitan dalam membimbing siswa dalam penemuan. Nah, jadi menurut kalian sebagai seorang guru bagaimana mengatasi hal tersebut? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Saudari Asia. Selanjutnya pertanyaan ketiga. Pada Saudari Makfirah, saya persilakan. Ya, terima kasih moderator. Jadi, perkenalkan saya Makfirah, nomor absen 24 dari kelompok 6. Di sini saya ingin bertanya, Mohon maaf kepada Saudari Makfirah, suaranya bisa di-unmute. ya kenapa? Kurang jelas kah tadi? Tadi suaranya belum muncul. Tadi Bang jelas loh. Ya, udah kedengaran. Bisa diulang? Ya. Jadi menurut kelompok, bagaimana cara mengatasi kekurangan dari perpaduan model pembelajaran yang sudah disebutkan tadi? Jelaslah. Ya, sudah jelas. Terima kasih kepada ya. Terima kasih pada Saudari Makfirah. Untuk kelompok kita berikan waktu 5 menit ya untuk mencari jawaban.
Ya, kepada pemateri bisa menjawab pertanyaan dari audiens. Siapa? Aku kah? Duluan. Ya. Oke, baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Habibah. Apa alasan kelompok memilih memadukan ketiga model yang sudah dijelaskan tadi? Mungkin jawaban paling sederhana dan simpelnya ini. Setiap model pembelajaran memiliki kekurangan masing-masing. Model metode picture-in-picture, Jigsaw, dan Discovery Learning memiliki kekurangannya masing-masing. Ketika ketiga model pembelajaran itu digabungkan, tiga model pembelajaran itu digabungkan akan menjadi model pembelajaran yang lebih baik dari satu model dan membuat pembelajaran lebih baik daripada menggunakan satu model. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, kepada pemateri yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan? Mira. Ya, kepada Saudari Mira. Baiklah, saya akan menambahkan jawaban dari Raja juga. Seperti yang kita ketahui, yang sudah dijelaskan oleh Raja tadi kan ada pengertiannya 3 modal. Kenapa kami memilih ketiga model ini? Karena menurut kami itu adalah hal yang gampang untuk mengaplikasikannya dan mudah untuk dipahami anak-anak pada usia anak SD. Dan ketiga model tersebut bukan gurunya saja yang aktif, akan tetapi murid-muridnya juga aktif meski dalam hal aktivitas seperti intelektualnya, itu dia juga mengasah pemikirannya. Seperti picture and picture kan, itu bisa dilihat dari visualnya, bukannya untuk mendengar ceramah dari gurunya aja. Sedangkan Jigsaw itu kan sambil bermain-main untuk menentukan kelompok-kelompoknya. Sedangkan Discovery Learning itu mengasah pemikirannya untuk lebih aktif lagi. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, kepada pemateri yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan? Hafizatul Husna. Aku nak pindah. Kepada Saudari Hafizatul Husna. Ya, terima kasih kepada moderator. Jadi sedikit menambahkan dari teman-teman saya, kenapa alasan kelompok memilih memadukan ketiga model yang sudah kami jelaskan tadi, yaitu ada model picture and picture, Jigsaw, dan Discovery Learning. Karena ketiga model pembelajaran itu menurut kami pada setiap langkah-langkahnya itu mudah untuk dipadukan. Menurut kami ketiga model pembelajaran tersebut seperti saling melengkapi. Kemudian juga kenapa kami memadukan ketiga model pembelajaran ini, karena menurut kami melalui tiga model ini bisa membuat siswa menambah pengalaman baru, menambah pengetahuan baru, membuat kreativitas siswa, meningkatkan rasa saling menghargai antara teman, kemudian juga bisa membuat siswa berpikir kritis. Mungkin itu saja menurut kami alasan kenapa kami memadukan ketiga model tersebut. Saya kembalikan ke moderator. Ya, kepada pemateri selanjutnya yang ingin menambahkan? Saya. Ya, kepada Nabila. Ya, saya akan sedikit menambahkan jawaban dari teman-teman saya. Ya, karena kami sependapat ya, jadi mungkin sedikit aja. Kami memilih gabungan ketiga model tersebut karena kan dalam kurikulum 2013 itu anak-anak itu diharuskan untuk aktif. Bukan cuma guru aja yang harus aktif, tapi anak-anaknya juga harus aktif. Nah, dalam pembelajaran ketiga model itu, guru maupun siswa sama-sama aktif melakukan pembelajaran. Jadi mempermudah siswa memahami pembelajarannya tanpa berpatok kepada guru saja.
Sekian tambahan dari saya kembalikan ke moderator. Ya, kepada anggota selanjutnya. Zahra. Saya. Ya, kepada saudari Rinda. Ya, kami sangat sependapat bahwa kenapa kami memilih memadukan ketiga model pembelajaran yang sudah dijelaskan tadi, karena di sini pada model pembelajaran display learning itu yaitu penemuan. Nah, itu merupakan salah satu model pembelajaran pada kurikulum 2013 yang mana pada model pembelajaran discovery itu diharapkan siswa bisa berkembang dan juga mempunyai karakter yang saintifik dan juga membuat siswa itu dapat mandiri dan memiliki kreativitas dalam memecahkan masalahnya. Nah, dan juga untuk mendukung pembelajaran kurikulum 2013 ini, ya kami bukan dengan model pembelajaran picture and picture dan jigsaw tadi. Nah, itu karena pembelajaran picture and picture dan juga pembelajaran jigsaw ini buat siswa menjadi aktif, yaitu karena model pembelajaran picture and picture tadi membuat pembelajaran menjadi konkret. Nah, karena melihat gambar-gambar tadi akan dapat tergambar secara nyata, sehingga memancing rasa ingin tahu siswa dan menanyakannya terkait gambar tersebut. Nah, pada model pembelajaran jigsaw juga, yaitu model pembelajaran yang mana secara kelompok dan dapat memberikan kesempatan kepada siswa itu untuk menyampaikan gagasannya dalam kelompok, sehingga dapat membuat siswa itu aktif dan melatih komunikasi siswa. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Rinda. Saya juga ingin menambahkan alasan kelompok memilih madukan ketiga model tadi, model picture and picture, jigsaw, dan discovery learning. Karena sama saja jawabannya seperti yang lain, karena model ini saling berkaitan dan mudah digunakan oleh guru. Baik, itu saja. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya kepada pemateri yang ingin menjawab. Kepada pemateri yang menjawab pertanyaan selanjutnya. Oh iya, kepada penanya, Saudari Habibah, bagaimana? Apakah bisa diterima jawabannya? Siap, aman. Terima kasih.
Baik, selanjutnya kepada pemateri menjawab pertanyaan berikutnya. Saya Jahra. Ya, kepada Saudari Hafizatul Husna. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudari Nur Asia, yaitu pada model pembelajaran discovery learning, biasanya guru terkendala pada siswa-siswa yang sulit melakukan penemuan. Jadi, menurut kalian sebagai seorang guru, bagaimana kalian mengatasi hal tersebut? Nah, menurut beberapa sumber yang saya baca, pada penelitian model pembelajaran discovery learning ini, banyak masih ditemukan kendala-kendala dalam pengaplikasian model pembelajaran discovery learning. Beberapa di antaranya guru masih belum menjalankan langkah-langkah model pembelajaran ini sesuai dengan yang semestinya, sesuai dengan sintaks kurikulum 2013. Jadi pada kendala guru masih sulit melakukan penemuan, itu terlihat karena si guru ini belum bisa memberikan arahan. Yang pertama kan langkah-langkah pada model discovery learning ini adalah pemberian stimulus. Jadi kan langkah yang pertama pada model discovery learning ini pemberian rangsangan kepada siswa, bagaimana siswa bisa memahami untuk melakukan penemuan atau informasi-informasi baru yang belum ia ketahui. Jadi sebagai seorang guru, sebagai fasilitator, kita itu harus memahami terlebih dahulu dan kita harus mengerti langkah-langkah yang terdapat pada model pembelajaran discovery learning ini agar bisa diaplikasikan sesuai dengan sintaksnya. Jadi, siswa bisa terbantu dalam melakukan penemuan atau informasi-informasi baru tadi. Selanjutnya, guru juga harus melakukan seperti pengawasan-pengawasan terhadap siswa dalam pembelajarannya. Karena kan ketika kita membiarkan siswa melakukan penemuan sendiri, kita tidak tahu aktivitas belajar siswa itu apakah sudah dilakukan sesuai, sudah dilakukan secara benar atau tidak. Jadi sebagai seorang guru seharusnya kita bisa melakukan pengawasan terhadap pembelajaran dalam model pembelajaran discovery learning ini. Selanjutnya saya serahkan ke model. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Hafizatul Husna. Kepada pemateri yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan? Ada. Ya, kepada Saudara Reza, silakan. Oke, baiklah. Mungkin selain dari langkah-langkahnya, kita juga sebagai guru harus memperhatikan aspek dari siswanya juga. Misalkan kita dulu memulai dari penelitian itu dari yang sederhana, agar siswa itu membiasakan siswa dulu untuk melakukan aktivitas discovery ini, atau penelitian. Kita juga memulainya itu dari penelitian sederhana, agar siswa juga mudah untuk berhasil dan meningkatkan psikologi siswa untuk membuat siswa semangat untuk melakukan penelitian. Kalau kita memulai penelitian dari yang susah dan penelitian itu gagal, maka siswa akan mentalnya juga akan drop dan agak malas untuk melakukan penelitian berikutnya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, kepada pemateri lain, apakah ada yang ingin menambahkan juga? Sepertinya tidak ada. Kepada para audiens, apakah ada yang ingin menambahkan?
Izin moderator. Ya, kepada Saudara Fikih Hantan dan Ramadan. Baik, saya Fikihan Kandak Ramadan dari kelompok 5 nomor absen 33 akan menambahkan jawaban dari pemateri tadi. Bagaimana guru mengatasi kendala siswa dalam menemukan penemuan dalam model discovery learning. Baik, yang pertama, guru melakukan bimbingan secara intens terhadap anak murid dan secara aktif karena guru sebagai fasilitator dan katalisator. Kemudian guru juga membuat kelompok itu heterogen yang mana di dalamnya tercampur antara laki-laki dan perempuan, yang rajin dan yang kurang rajin, dan sebagainya. Kemudian guru juga bisa mengatur job disk yang harus dilakukan setiap orang di dalam semua kelompok. Nah, itu sangat penting sekali guru memperhatikan untuk melaksanakan model discovery learning ini. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Fikih Hantan dan Ramadan. Kepada audiens yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan juga? Saya. Baik, kepada Saudari Habibah dipersilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibah dari kelompok 3. Saya ingin sedikit menambahkan bagaimana cara kita sebagai seorang guru mengatasi hal tersebut. Menurut saya, cara kita mengatasi hal tersebut adalah kita sebagai guru, sebagai pembimbing dari model dari proses pembelajaran tersebut harus paham betul dan mengerti betul bagaimana cara melakukan atau melaksanakan pembelajaran dengan model discovery learning ini. Apalagi kan model ini ada yang namanya penemuan atau lebih menekankan pada tingkat berpikir kritis pada siswa. Jadi kita di sini sebagai guru harus benar-benar mengerti apa materi yang akan kita sampaikan kepada siswa, misalnya tentang sistem saraf dan lain-lain. Kita harus mengerti dan menimbang-nimbang apakah materi ini, apakah siswa dapat menangkap materi ini dengan baik. Jika materi ini disampaikan seperti ini, apakah siswa akan menangkap jika kita menggunakannya dengan sudut pandang yang ini. Jadi kita sebagai guru harus mengerti dulu bagaimana cara pembawaan dari materi tersebut kepada peserta didik kita. Dan apalagi kita sebagai guru harus memahami betul karakteristik peserta didik kita. Jadi lebih kepada gurunya sendiri harus sangat mengerti betul bagaimana langkah-langkah dari model pembelajaran discovery learning ini agar tidak ada langkah-langkahnya yang miss. Jadi sehingga para siswa tersebut akan dapat melakukan penemuan dengan mudah sesuai dengan runtutan dari model pembelajaran discovery tersebut. Ya, mungkin itu saja yang ingin saya tambahkan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Saudari Habibah. Saya rasa hanya 2 penambah. Kepada Saudari penanya, Nur Asia, apakah jawaban bisa diterima? Ya, jawaban diterima. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya bisa dijawab oleh pemateri. Aku hendak menjawab. Ya, kepada Saudari Nabila dipersilakan. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Makfira. Menurut kelompok, bagaimana cara mengatasi kekurangan dari perpaduan model pembelajaran yang sudah disebutkan tadi? Dalam setiap model pembelajaran itu pasti memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Dan untuk mengatasinya, itu
Pertama itu guru bisa menyusun kemampuan belajar siswa dari yang terbaik ke yang terendah dan membuat grup heterogen agar anak-anak yang bisa sama yang tidak bisa itu bisa bergabung. Yang kedua ialah melakukan tes penguasaan kepada staf ahli terlebih dahulu agar pas dia kembali ke grupnya untuk menjelaskan materi kepada teman-temannya, siswa tersebut sebagai staf ahli itu memahami, jadi teman-teman yang lainnya pun ikut memahami penjelasan yang akan dijelaskan. Guru harus menetapkan waktu dalam setiap fase pembelajaran, karena dalam perpaduan model pembelajaran tadi kan kendalanya karena waktunya yang kurang memadai. Jadi untuk itu di awal pembelajaran guru harus sudah bisa menentukan kapan waktu perpindahan untuk membahas yang lain. Guru juga perlu melakukan pengawasan terhadap aktivitas belajar diskusi siswa, bukan cuma hanya memberikan tugas kelompok, tapi guru juga harus bisa mengawasi agar tahu bahwa siswa tersebut bisa menjalankan pembelajaran seperti selayaknya atau tidak. Sekian jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Ya, untuk pemateri yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan? Mira. Ya, kepada saudari Mira. Menurut kadanglah menurut saya di setiap model pasti ya seperti Nabila tadi lah memiliki kekurangan. Oleh sebab itu kita harus bisa mengaplikasikan model-model tersebut untuk menutupi kekurangan-kekurangan dari model yang ada. Pembelajar yang lain, maka di sini dilihat dari skill gurunya. Skill guru juga perlu diasah seperti harus mau ikuti diklat atau pelatihan kayak itu. Nah, jadi misalkan skill gurunya kada bisa mengaplikasikannya kan sia-sia, apa gunanya untuk pengaplikasian 2 atau 3 model. Oleh sebab itu perlu untuk guru tuh lebih ditingkatkan lagi potensi dalam pengajaran untuk anak-anak di usianya kayak itu. Nah, jadi lo untuk sementara pemerintah tuh boleh kayak mengikuti seminar guru-guru wajib kayak PPG kayak itu wajib juga. Saya rasa itu aja, Gin. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada saudari Mira. Kepada pemateri yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan? Assalamualaikum. Nah, saya ingin menambahkan cara mengatasinya lah. Cara mengatasinya yang pertama membantu siswa dalam mengembangkan atau memperbanyak penguasaan keterampilan dan proses kognitif siswa, membangkitkan gairah belajar bagi siswa, memberikan kesempatan pada siswa untuk bergerak lebih maju sesuai dengan kemampuannya sendiri. Siswa mengarahkan sendiri cara belajarnya sehingga ia lebih merasa terlibat dan termotivasi sendiri untuk belajar. Membantu memperkuat diri pribadi siswa dengan bertambahnya kepercayaan pada diri sendiri melalui proses-proses penemuannya. Nah, itu saja. Apakah pemateri yang lain ingin menambahkan? Tidak ada. Untuk audiens, apakah ada yang ingin menambahkan juga? Dia aja mau menambahkan. Baik, kepada saudari Dia, bisa dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ajeng Tias. Di sini saya akan menambahkan jawaban dari kelompok mengenai pertanyaan Firah tentang bagaimana cara mengatasi kekurangan dari perpaduan ketiga model tadi.
Kan tadi ada yang pertama kekurangannya membutuhkan waktu yang relatif lama. Nah, sebelum pembelajaran, alangkah baiknya jika guru ini memberikan batasan-batasan waktu, memberitahu batasan waktunya, misalnya 15 menit untuk materi, nanti setelah itu apa-apa-apa. Nah, dijelaskan, diberitahu batasan-batasan waktunya, sehingga nanti ketika pelaksanaan siswa tahu, oh ini setelah 15 menit akan diadakan misalnya diskusi dan lain sebagainya. Kemudian kekurangan yang kedua ada terdapat siswa yang pasif. Nah, siswa yang pasif di sini kita dapat menggunakan job list atau list pekerjaan siswa. Nah, nanti setiap siswa akan punya pekerjaannya masing-masing. Kan tadi menggunakan jigsaw kan. Nah, nanti itu bisa dibagi, misalnya yang ini disuruh mencari apa, yang ini disuruh mencari apa. Jadi setiap siswa dapat berpartisipasi aktif. Kemudian sulit jika dilaksanakan di kelas yang besar, lebih dari 40 siswa. Nah, karena penggunaan model jigsaw tadi, tentu akan sulit digunakan untuk 40 siswa. Kan tadi ada jigsaw, picture and picture, ada discovery learning. Nah, yang jigsaw-nya ini agak susah untuk dilaksanakan bagi kelas yang memiliki siswa lebih dari 40 orang, karena nanti siswa itu akan mewawancarai setiap orang yang berbeda atau orang yang ahli, sehingga ini akan menyulitkan dari guru. Oleh karena itu, pembagian siswa sebenarnya sudah ada kan di peraturannya, bahwa setiap kelas hanya boleh sekitar 30 orang siswa. Demikian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Diah. Karena waktu akan habis, saya cukupkan saja. Kepada saudari penanya, apakah jawaban bisa diterima? Kepada Saudari Makfirah?